Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irawan Asyik, mahasiswa Magister Teknik Sistem Universitas Gadjah Mada. Dengan rencana konsentrasi yang ingin saya ambil adalah teknik sistem lingkungan. Di kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi tentang transformasi pengelolaan sampah kota dengan pendekatan pola pikir sistem. Nah, mari kita mulai dengan membedah sebuah realitas yang kita hadapi di perkotaan kita di era modern sekarang ini. Sering kita melihat pengelolaan sampah kota itu sebagai masalah teknis semata. Truk mengangkut sampah lalu membuangnya di tempat pemrosesan air atau TPA. Namun realitasnya sebenarnya itu jauh lebih rumit. Pengolahan sampah kota itu adalah permasalahan yang sangat kompleks jika kita menggunakan atau melihat ini menggunakan perspektif pola pikir sistem. Mengapa demikian? Karena masalah ini bukan berdiri sendiri, melainkan melibatkan beberapa aspek. Teman-teman semua bisa lihat di slide bahwa aspek yang saya maksudkan itu adalah pertumbuhan penduduk yang pesat, kemudian perubahan pola konsumsi masyarakat, hingga keterbatasan lahan TPA dan anggaran. Semua aspek itu adalah masalah dalam pengelolaan sampah. Ketika kita gagal menangani ini, dampaknya adalah krisis multidimensi, mulai dari pencemaran lingkungan, biaya operasional yang membengkak, hingga konflik sosial. Berikutnya, kita akan melihat bahwa ternyata selama bertahun-tahun kita itu terjebak dalam kegagalan. Mengapa pendekatan konvensional sering gagal? Ini yang menjadi pertanyaan mendasar bagi kita semua. Jawabannya memang karena kita masih terjebak dengan pola pikir asistemis dalam proses pengolahan sampah kita. Kita itu sebenarnya masih mengidap tiga penyakit pola pikir asistemis. Yang pertama adalah pola pikir sektoral, atau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan sectoral thinking. Nah, ternyata kita masih menganggap sampah itu hanya urusan dinas lingkungan hidup atau hanya urusan pemerintah, seolah masyarakat dan industri itu tidak memiliki andil dalam proses pengolahan sampah. Kemudian yang kedua adalah pola pikir parsial atau partial thinking. Nah, dalam proses pengolahan sampah, kita sering mereduksi masalah sampah itu hanya menjadi sekedar masalah logistik atau pengangkutan, sehingga setiap tahun ke tahun kita hanya memikirkan bagaimana untuk menambah armada. Dalam hal ini adalah truk dan lain-lain. Dan yang ketiga itu pola pikir temporal atau temporal thinking. Nah, kita sering puas dengan solusi jangka pendek seperti kumpul angkut buang yang sebenarnya tanpa kita sadar itu hanya akan menumpuk di TPA dan akan menjadi bom waktu. Secara ilmiah, pendekatan linier yang semacam kumpul angkut buang ini cacat logika karena kita sebenarnya tidak sedang menyelesaikan masalah, tetapi kita hanya memindahkan sampah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, padahal kita harus menyadari bahwa memindahkan sampah ke TPA itu hanya menciptakan krisis ruang dan kesehatan baru, seperti pencemaran air tanah, emisi gas metana, polusi udara, dan konflik sosial. Selanjutnya, lantas bagaimana solusinya? Tentu kita akan bertanya-tanya. Kita perlu melakukan transformasi paradigma menuju pola pikir yang asistemis tadi, menuju ke pola pikir sistem atau sistem thinking. Nah, dalam perspektif akademik, sistem itu didefinisikan sebagai keterpaduan antar elemen yang saling berinteraksi, berintegrasi, sharing, sinergi, dan kolaborasi untuk satu tujuan tertentu dengan proses mekanisme metabolisme loop feedback atau umpan balik dari input, proses, hingga output.
Nah, karakteristik utama dari pola pikir sistem itu ada tiga. Yang pertama, integralistik. Nah, sehingga kita bisa melihat keterkaitan dari hulu ke hilir. Artinya, melihat problem sampah itu tidak terpotong-potong. Kedua, itu komprehensif. Kita harus melibatkan aspek sosial, teknis, dan ekonomi, hukum, itu harus secara bersamaan. Karena bicara proses pengelolaan sampah, kita harus bicara soal perilaku masyarakatnya bagaimana. Yang kedua, kita harus bicara soal kebijakan pemerintah atau regulasi yang dilakukan oleh pemerintah itu bagaimana. Dan dalam penerapan regulasi itu bagaimana. Selanjutnya, kita juga harus bicara soal aspek teknis. Teknologi yang ingin kita gunakan dalam proses pengolahan sampah itu bagaimana. Dan yang selanjutnya, kita harus juga mempertimbangkan aspek ekonomi dan keberlanjutan lingkungannya itu bagaimana. Dan yang terakhir itu kita juga harus berbasis pada alur material, memahami aliran material dan energi dalam sistem tersebut. Nah, sehingga kita bisa sadar bahwa ternyata pola pikir sistem itu mengubah cara pandang kita. Kita tidak lagi melihat truk sampah atau tong sampah secara terpisah, melainkan melihat hubungan antar elemennya. Contohnya adalah kita memahami bagaimana kebijakan pemilahan sampah di rumah tangga atau di hulu akan mempengaruhi umur teknis TPA di hilir gitu. Nah, dalam penerapan pola pikir sistem, itu kita harus mulai dengan memahami kebutuhan para pemangku kepentingan atau stakeholders. Karena ada elemen penting dalam proses pengolahan sampah yang bagi saya, masyarakat, pemerintah, dan sektor informal itu adalah satu sistem yang saling terkait. Sehingga kita harus mampu menyeimbangkan tiga kepentingan ini. Karena kepentingan dari ketiga sektor ini juga berbeda-beda. Misalnya warga kota itu menginginkan kemudahan pembuangan dan lingkungan bersih. Sementara pemerintah itu menargetkan efisiensi anggaran dari kepatuhan regulasi. Dan di sektor informal itu membutuhkan akses terhadap material bernilai ekonomi tanpa kehilangan mata pencahariannya. Nah, solusi teknisnya itu kemudian kita akan terjemahkan ke dalam dekomposisi. Nah, teman-teman bisa lihat di slide ini bahwa dekomposisi fungsi yang linier namun terintegrasi yang saya maksudkan. Nah, mulai dari sumber, kemudian dari koleksi, kemudian sortir, pengolahan, hingga residu. Nah, langkah operasionalnya itu meliputi pewadahan terpilah. Kita harus memisahkan organik atau sampah organik dan non-organik sejak dari sumbernya. Kemudian logistiknya juga harus terpisah. Pengangkutan yang terjadwal tetapi sesuai dengan jenis sampah. Kita tidak boleh menggabungkan semua jenis sampah itu. Sehingga ini memudahkan kita dalam proses pengolahan sampah. Dan yang selanjutnya itu pembangunan material recovery facility atau biasa disingkat dengan MRF. Kemudian dalam pengolahan itu sampah kita bisa jadikan sebagai pengomposan atau energi. Dan yang terakhir itu sanitary landfill. Kita berharap itu TPA itu hanya digunakan untuk residu yang benar-benar tidak bisa diolah gitu. Kalau kita sungguh-sungguh ingin menerapkan atau menggunakan pola pikir sistem dalam pengolahan sampah. Selanjutnya, nah ini grafik yang saya coba tampilkan sebagai ilustrasi untuk kita dapat memonitoring dan mengevaluasi ketika kita menerapkan pola pikir sistem dalam pengolahan sampah kota. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa berdasarkan proyeksi dampak selama 3 tahun, penerapan teknik sistem ini mampu menurunkan volume sampah yang masuk ke TPA secara drastis. Nah, dari yang awalnya 100% di tahun pertama itu dia terus menurun sampai pada tahun keempat kita bisa memproyeksikan hanya tersisa 15 sampai 20% saja. Ini membuktikan bahwa dengan mengubah paradigma dari sekedar membuang menjadi mengolah, kita mencapai tujuan akhir. Misalnya beban TPA berkurang, lingkungan sehat, dan efisiensi biaya juga tercapai. Nah, teman-teman, saya ingin meng-highlight bahwa
dalam proses pengelolaan sampah itu kita tidak bisa melihat dari satu perspektif saja, tetapi dari semua perspektif itu harus kita integrasikan. Karena pembicaraan soal masalah sampah itu kita akan bicara soal masalah sosial juga. Kita akan bicara soal masalah kebijakan pemerintah juga. Kita akan bicara soal konsistensi politik pemerintah dalam menyelesaikan masalah sampah itu juga penting. Sehingga pola pikir sistem di sini menjadi penting dalam proses pengelolaan sampah. Nah, dan yang terakhir, sebagai penutup, mari kita pegang filosofi ini, teman-teman. Bahwa kita harus tanamkan dalam diri kita sejak awal bahwa sebenarnya itu tidak ada sampah. Yang ada hanya sumber daya yang salah tempat. Ini berdasarkan pada undang-undang tentang pengelolaan sampah kita. Sekian dari saya, teman-teman. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi